warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Dwi Rizkia dengan NIM A112025162265. Perkenalkan, nama saya Sayan Fatur Rahman dengan NIM A112025 16282. Perkenalkan, nama saya Sultan Rsyad Sulistyo dengan NIM A11 2025 16276. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Matriks Penjualan Produk Berbagai Wilayah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana konsep matriks dapat diterapkan dalam menganalisis data penjualan perusahaan agar lebih efektif dan sistematis. Adapun susunan presentasi kami meliputi pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Baik, saya akan memulai dengan pembahasan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang perusahaan yang memiliki banyak cabang sering mengalami kesulitan dalam mengelola data penjualan dari berbagai wilayah. Jika pencatatan dilakukan secara manual, maka akan muncul berbagai permasalahan seperti kesalahan perhitungan, ketidakseimbangan stok, serta sulitnya melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing wilayah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu menyusun data secara sistematis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan konsep matriks, karena konsep matriks dapat menyusun data ke dalam bentuk baris dan kolom, sehingga proses analisis menjadi lebih mudah. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah menghitung total volume penjualan dan omset menggunakan operasi matriks. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membuktikan bahwa konsep aljabar linear memiliki penerapan nyata dalam dunia bisnis. Manfaatnya yaitu membantu perusahaan dalam memantau forma penjualan setiap wilayah serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mengenai distribusi stok. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita masuk ke landasan teori. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Konsep dasar matriks. Matriks merupakan susunan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Setiap elemen matriks memiliki posisi tertentu. Berdasarkan indeks baris kolom, matriks biasanya diberi simbol huruf kapital seperti A, B, atau C. Beberapa jenis matriks yang sering digunakan antara lain matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, dan matriks identitas. Kita masuk ke operasi matriks. Dalam penelitian ini digunakan dua operasi utama. Yang pertama adalah penjumlahan matriks, yaitu penjumlahan elemen-elemen yang berada pada posisi yang sama. Yang kedua adalah perkalian matriks, yaitu mengalihkan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Dalam dunia bisnis, operasi ini digunakan untuk menghitung total penjualan maupun total omset perusahaan. Nah, kita masuk ke metodologi penelitian. Saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Next, objek dan sumber data penelitian ini menggunakan 5 kategori produk, yaitu elektronik, pakaian, makanan, olahan, kosmetik, dan perlengkapan rumah. Wilayah distribusi dibagi menjadi 3, yaitu wilayah barat, tengah, dan timur. Data yang digunakan merupakan data penjualan harian selama 1 bulan. Baris matriks menunjukkan jenis produk, sedangkan kolom menunjukkan wilayah penjualan. Teknik analisis data. Data harian terlebih dahulu dikelompokkan menjadi 4 minggu. Selanjutnya dilakukan penjumlahan matriks untuk memperoleh total penjualan bulanan. Setelah itu dilakukan perkalian antara vektor harga dengan matriks penjualan sehingga diperoleh total omset pada masing-masing wilayah. Hasil tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi performa penjualan. Berikutnya, saya akan persilakan rekan saya untuk menjelaskan hasil penelitian. Oke, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil penelitian dan bahasan, yaitu rekapitulasi penjualan
Data penjualan berhasil disusun dalam matriks berorder 5x3, yaitu 5 jenis produk dan 3 wilayah. Data mingguan kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan matriks total penjualan bulanan. Dengan menggunakan matriks, data yang sebelumnya kompleks menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Selanjutnya ada analisis omset dan kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan, produk elektronik menjadi penyumbang omset terbesar, yaitu sekitar 2 miliar 73 juta atau sekitar 83,6% dari total pendapatan perusahaan. Sedangkan berdasarkan wilayah barat memberikan omset terbesar, yaitu sekitar 1 miliar 8.150.000. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah barat memiliki tingkat penjualan yang paling tinggi sehingga perlu menjadi prioritas dan dalam distribusi stok. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode matriks mampu menyederhanakan proses pengolahan data penjualan. Total penjualan selama 1 bulan mencapai 7.983 unit dan kategori elektronik sebagai produk paling dominan. Selain itu, wilayah barat menjadi wilayah dengan kontribusi pendapatan terbesar. Saran pengembangan untuk pengembangan selanjutnya, perusahaan disarankan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel maupun Python agar proses analisis data menjadi lebih cepat. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode matriks yang lebih lanjut seperti Gauss-Jordan atau matriks inverse untuk membantu memprediksi kebutuhan stok di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Apabila ada pertanyaan, kami dengan hati menjawab di kolom komentar ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.